Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya sangat salut dengan Kiai Fahim ya, Kiai Haji Fahim, yang menanggapi video saya terakhir dan mengatakan bahwa beliau tidak akan menanggapi lagi karena ini masalah furu'iyah, masalah fikih. Selama ada dasarnya silahkan. Walaupun beliau pada akhirnya menegaskan bahwa yang ikhtiyat, yang hati-hati adalah tetap sebisa mungkin melanjutkan sholatnya. Ya silahkan ya. Saya juga anggap itu selesai. Dan kekaguman saya adalah berarti tidak mencari menang, tidak mencari kalah ya. Kalau saya kan YouTuber ya, bukan kiai. Jadi sikap beliau itu betul-betul seorang kiai lah. Artinya udah selesai gitu. Ngapain melayani Warkop Institute? Mungkin seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Cuma ada satu lagi yang beliau bikin thumbnail mensejajarkan Habib Hussein Ja'far dengan MKC ya. Saya kok risih mau nyebut Muhammad ya. MKC aja, M ya. Ketika Habib ini mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan taat kepada laki-laki, mengutip Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ingat satu falsafah. Saya ambil dari kitab Al-Istidkar karya Ibnu Abdil Bar. Ini diambil dari Imam Sa'id bin Musayyab. Ada yang bilang bin Musayyib ya, bin Musayyab. Beliau berkata, kataba ilayya ba'du ikhwani min ashabi Rasulillah. Nah, karena beliau ini tabi'in, bahkan faqihun minat tabi'in, ahli fikih dari kalangan tabi'in. Jadi kataba ilayya ikhwani min ashabi Rasulillah. Jadi beliau berkawan, masih berkawan dengan para sahabat Nabi, namanya tabi'in kan. Menulis kepadaku teman-temanku yang merupakan sahabat para nabi, para sahabat Nabi gitu, atau sahabat Nabi lah. Apa itu yang ditulis? Ando amro akhika ala ahsanihi, yaitu selalulah berusaha untuk menyikapi lah, kalau saya terjemahkan itu, perkara-perkara saudaramu itu dengan sikap terbaik. Jadi selalu menempatkan itu sebagai sesuatu yang baik, yang benar lah. Illa idza wajadta ma yaghlibuhu, kalau tidak salah begitu. Kecuali kamu sudah menemukan pasti ada sesuatu yang membuktikan mayaglibu itu, yang mengunggulkan dalam keyakinan kamu bahwa itu memang betul-betul salah gitu. Artinya kalau lihat orang mencuri ya jangan lagi kita ini bisa jadi baik, jangan ya. Jadi hal-hal yang masih multi ini sebisa mungkin kita berpikir ini mungkin benar gitu. Bahasanya mungkin benar gitu. Kemudian kelanjutannya adalah la tadzunnanna, jangan sekali-kali kamu menyangka bikalimatin, dengan satu kalimat, khorojat minimri'in muslimin, yang terucap dari seseorang yang Islam, syarron, dengan sangkaan buruk. Jadi kalau ada orang ngomong, jangan sekali-kali, kalau kamu lihat itu orang Islam lah ya, jangan sekali-kali kamu mempersepsikan itu buruk. Zon itu kan mempersepsikan. Wa anta tajidulaha fil khairi muhmilan, sekiranya kamu itu masih menemukan sesuatu yang bisa membawa apa yang diucapkan oleh saudaramu itu, oleh orang Islam itu, kepada kebaikan. Artinya kalau ada ucapan yang multitafsir, di mana bisa ditafsirkan baik, bisa ditafsirkan buruk, maka pilihlah penafsiran yang baik. Kira-kira seperti itu. Jangan dulu langsung vonis itu salah. Jangan dulu langsung vonis itu sesat. Kira-kira seperti itu. Kalau saya berprinsip juga kepada apa yang saya ucapkan barusan, maka saya juga tidak boleh menuduh, mengecam, apalagi berprasangka buruk terhadap kontennya Benteng Akidah yang menyerang Habib Ja'far. Kenapa? Karena saya juga berpikir sisi baiknya di mana, kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang saya pernah membela Habib Hussein Ja'far terus pokoknya setiap yang dikatakan Benteng Akidah salah. Nggak seperti itu. Saya juga ingin, kalau tatanannya itu memang masih ada ihtimal,
fil khairi muhmilan, masih ada sesuatu yang bisa membawa dia untuk menjadi baik. Apa interpretasinya itu? Ya saya juga tidak bisa menyalahkan. Dan saya juga tidak menyalahkan tafsirannya, bukan tafsirannya, ucapan. Saya tidak sebut itu tafsirannya, bukan tafsiran. Dia tidak menyebut ini penafsirannya, dia tidak menyebut ini kitab apa. Saya tidak berani sebut itu tafsiran. Tapi ketika dia berdalil dengan ayat itu lalu mengatakan tidak ada orang taat kepada orang lah, perempuan taat kepada laki-laki. Ya kalau kita cari pembenarannya juga ketemu. Misalnya taat di mana ibadah kan. Kan taat dengan ibadah itu kadang-kadang sama artinya. Atau al ibadah itu atau mal hudu kan. Ibadah adalah taat dengan, taat itu kan mengikuti atau mengikutilah. Al muwafaqah gitu. Sesuai dengan yang diperintahkan itu taat namanya. Ma'al hudu, dengan penuh kerendahan, merendah, wat tadallul gitu bahasa seperti kata Kiai Fahim itu ya. Wat tadallul. Jadi kalau mau dipaksa, maksudnya kalau kita berusaha untuk ada nggak ihtimal atau ada nggak sesuatu yang bisa membawa ini kepada sesuatu yang tidak salah, ya menurut saya masih ada. Tapi kalau menurut Kiai Fahim itu sesuatu yang sesat, ya saya juga harus berpikir bahwa mungkin Kiai Fahim benar gitu saja. Mungkin Kiai Fahim benar. Bahwasanya ini dianggap mendangkalkan, ya silahkan. Gimana lagi? Toh pada akhirnya saya kira tidak ada orang yang mengatakan laki-laki perempuan itu tidak boleh taat kepada suaminya. Anak tidak boleh taat kepada orang tuanya. Dan kalau digeneralkan tidak ada manusia boleh taat kepada orang lain, ya bagaimana kita taat kepada negara, taat pajak. Taat ini kan bahasa umum, taat kepada Nabi, ati Allah, ati Rasul kan. Saya kira kalau dari dilalah dari korinah haliyahnya itu, maksudnya dari petunjuk-petunjuk kontekstualnya itu mungkin tidak se ekstrem itu yang dimaksud. Mungkin taat yang dimaksud itu taat menyembah gitu. Jadi tidak boleh kita taat dalam arti yang menyembah gitu. Ya biarlah sama-sama. Saya sekali lagi saya ingin selalu ada di tengah. Siapapun yang mengkritik sekeras apapun, selama masih di ranah ijtihadnya dia atau ranah zonnya dia saja yang seperti itu, ya saya juga berusaha untuk membangun zon yang ya sisi benarnya di mana, sisi kelirunya di mana kan begitu. Terus mungkin thumbnail itu saya kurang yakin kalau itu beliau yang bikin thumbnail, mungkin orang lain kan. Ya setidaknya janganlah bukan melarang, cuma kadang-kadang kan thumbnail ini mempengaruhi juga. Kok Habib disandingkan dengan NKC ya? Ya janganlah, jangan. Cuma memberi saran aja, sebaiknya jangan seperti itu ya. Kenapa enggak kita pakai asas bahwasanya bagaimanapun kita memandang seseorang salah. Bagaimana kalau kita ambil satu asas bahwa kita pakai satu konsep, bahasanya Habib Al-Haddad, lakinnahum, bahasa beliau kan, min ahli baiti Rasulillah. Jadi ketika Al-Haddad ini bicara tentang mungkin ada Habib-Habib yang berperilaku buruk, berperilaku kholafah aslafahum, bertentangan dengan leluhur mereka. Lakinnahum kan diberi kata susulan, min ahli baiti Rasulillah lahum syarafun. Tapi mereka ini punya spesifikasi tersendiri lah. Tapi saya tidak menyangka, tidak mengatakan beliau menghina Habib, enggak ya. Cuma menurut saya pribadi ini, saya tidak bicara ilmu, saya bicara persepsi pribadi saja. Boleh-bolehlah sekali-kali saya bicara persepsi saya itu. Rasanya kok ada yang mengganjal saja. Saya tidak mau bilang salah ya. Ya salah benar kan silahkan. Ada yang mengganjal saja. Terus soal MKC nanti saya bikin tanggapannya. Cuman saya risih kalau memanggilnya Muhammad. Karena dulu Abu Jahal itu, kenapa disebut Abu Jahal? Awalnya kan namanya Abul Hakam. Jadi Abul Hakam ini kan konotasinya atau artinya kan bagus. Bapak kebijaksanaan atau bapaknya orang-orang yang bijaksana. Tapi maksudnya itu bapak kebajikan lah atau apalah gitu. Tapi kok perilakunya begitu, terus dicap oleh Allah sebagai orang yang jahat. Wah, ini harus diruntuhkan, namanya tidak boleh dibagi Abul Hakam gitu. Jadi kontradiksi kita loh, Abul Hakam tapi kok gitu. Akhirnya bikinlah nama Abu Jahal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.